Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, kaifah haluk ukhti? Oke, mada darsunalan. Benar sekali, hari ini kita akan belajar tentang matematika peminatan. Babnya adalah perbandingan ruas garis dalam vektor. Nah, anak-anakku, untuk kontrak belajar hari ini, pertama, Ustazah minta kalian lihat video ini sampai selesai. Yang kedua, siapkan buku tulis. Siapa tahu nih kalian akan ada pertanyaan yang perlu kalian tulis. Terus, yang ketiga, perhatikan baik-baik materinya. Coba pahami materi yang Ustazah sampaikan. Terus, jika ada pertanyaan, langsung chat di grup ya, agar teman-teman kalian juga tahu bahwa pertanyaan seperti ini sudah ditanyakan dan sudah dijawab. Oke, kita langsung masuk saja pada materi. Yang pertama, kita masuk di perbandingan segmen garis. Jadi, anak-anak, perbandingan segmen garis ini ada dua. Yang pertama yaitu perbandingan segmen membagi dua di dalam. Yang kedua membagi di luar. Nah, kayak apa sih yang membagi di dalam? Ini contohnya. Jadi, di sini ada segmen garis AB. Perbandingan atau pembagiannya dia pas terletak di dalam atau di antara A dan B. Nah, di sini A ke P itu misalkan perbandingannya dia M, P ke B dimisalkan perbandingannya dengan N. Nah, yang kedua, perbandingan segmen garis yang terletak di luar. Nah, ini ada dua nih. Yang pertama, ini gambar yang pertama ini, A dan B-nya itu di depannya P, atau P itu berada di belakang atau setelah A, B. Nah, di sini tetap kita perbandingannya AP per PB. Sehingga di sini AP tetap dimisalkan M, PB dimisalkan N. Nah, yang kedua, ini P-nya dia terletak sebelum A dan B. Sama nih. Jadi AP per PB kayak gitu ya. Nah, yang contoh paling awal tadi dikatakan membagi di dalam. Karena apa tadi ya? Karena P itu terletak di antara segmen A, B. Sedangkan dua contoh setelahnya itu merupakan membagi di luar. Karena apa? Karena P terletak sesudah atau sebelum AB, seperti itu. Nah, biar kalian tidak bingung, di sini Ustazah akan memberitahu yang pertama terkait perbandingan vektor dengan titik bagian di dalam. Tadi kan konsepnya. Nah, sekarang ini bagaimana formulanya? Bagaimana kita mencari koordinat titik P ini jika sudah diketahui perbandingannya kayak gitu. Nah, di sini ada AP, jadi vektor AP banding vektor PB itu sama dengan M banding N. Nanti bagaimanapun bentuk garis ini, letak P-nya mau di depan, di belakang, di tengah, tetap ya perbandingannya AP banding PB. Nah, untuk nilai MN-nya baru nanti akan berubah-berubah kayak gitu. Nah, di sini AP itu M, PB itu N. Sehingga AP banding PB sama dengan M banding N. Untuk mencari koordinat titik P-nya, kita bisa menggunakan rumus yang di sini. Yaitu vektor P sama dengan M kali vektor B ditambah N kali vektor A per M plus N. Ini baru penjelasannya aja. Biar kalian tidak tambah bingung, Ustazah langsung kasih contoh. Nah, ini contohnya. Perhatikan baik-baik contoh berikut. Jadi, di sini pertanyaannya adalah
tentukan koordinat titik P yang membagi garis hubung A 23-1 dan B -3 34 dengan perbandingan 2:3 berdasarkan ketentuan ya ini yang A, titik P membagi AB di dalam. Nah, anak-anakku perlu diingat, ini ada koordinat A 23-1. 2 ini berarti dia variabelnya apa? X. 3 ini koordinatnya Y, -1-nya Z. Betul sekali. Nah, anak-anakku, di sini perbandingannya 2:3. Berarti bagaimana kita menentukannya? Jadi kita bentuk perbandingannya dulu. Tetap ya, perbandingannya harus vektor AP banding vektor PB. Berarti sama dengan 2:3. Setelah itu, kita menentukan vektor posisi P-nya. Atau di mana letak koordinatnya, kayak gitu. Caranya, kita masukkan rumusnya tadi. Rumusnya tadi, vektor P sama dengan MB plus NA per M plus N. Kayak gitu kan. Nah, M-nya berapa di sini? M-nya dia 2. Terus setelah itu, ini M-nya, ini M-nya 2, N-nya dia 3, sehingga 2 kali vektor B tambah 3 kali vektor A per 2 plus 3. Nah, anak-anakku di sini, kenapa kok bisa jadi seperti ini? Ini Ustazah terangkan ya. Dia akan sama dengan 1 dikali 2 kali vektor B plus 3 kali vektor A per, nah nih, 2 tambah 3 sama dengan 5, benar sekali, sehingga 1/5, kita tulis di sini 1/5 dikali, nah ini sudah tidak perlu kita perlagi karena dia letaknya di atas, dikali 2 vektor B tambah 3 vektor A. Nah, tinggal kita masukkan, sehingga 1/5 kali 2, lah vektor B-nya tadi apa? Nih, vektor B-nya -3, 3, 4, ditambah 3 kali vektor A-nya apa? 2, 3, -1. Setelah itu kita formulasikan 1/5 dikali 2 kali -3, -6. 2 kali 3, 6. 2 kali 4, 8. Ditambah, selanjutnya ya, tinggal dikalikan dengan metode pelangi. Nah, setelah itu, setelah sudah, baru kita jumlahkan. Seperti penjumlahan biasa, jadi 1/5 dikali -6 tambah 6, 0. 6 tambah 9, 15. 8 ditambah -3, 5. Sehingga kita dapatkan nilai ini nih. Nah, nilai ini yang sudah kita peroleh itu merupakan vektor posisi titik P, yaitu vektor P sama dengan 0, 3, 1. Atau kita bisa menyebutkan juga koordinat titik P itu adalah 0, 3, 1. Gimana nih? Ada pertanyaan nggak? Coba kalau ada pertanyaan, tulis dulu di buku dan tetap lanjutkan video ini ya. Oke, selanjutnya untuk perbandingan vektor dengan titik bagi di luar. Seperti yang Ustazah katakan tadi, untuk perbandingan vektor itu ada 2, yaitu titik baginya yang ada di dalam dan juga titik baginya ada di luar. Nah, ketika ada di luar itu juga ada 2 lagi, dibagi 2 lagi, yaitu P-nya terletak sebelum AB dan P yang terletak setelah AB. Nah, ini ketentuan yang pertama. Jika titik P terletak sebelum AB ya, dengan syarat MN-nya seperti ini. Jadi kalau dia sebelum, syaratnya M-nya dia kurang dari N. Jelas. Jadi nanti kalau ada pertanyaan,
Misalkan diketahui A ini, B ini perbandingannya 2:3. Berarti 2-nya miliknya M, 3-nya miliknya N. Nah, kalau kayak gitu berarti memenuhi syarat yang ini kan, 2-nya dia kurang dari 3. Sehingga kalau seperti itu berarti letak P-nya dia jelas sebelum garis AB. Berarti kita bisa menggunakan rumus yang ini nih. Nah, kenapa Ustazah kok min M? Nah, kita lihat di sini. Jadi, perbandingan itu harus AP banding PB, kayak gitu kan. Nah, ketika M kurang dari N, berarti M-nya lebih kecil. Kayak gitu kan. Nah, berarti P ke A kan nggak boleh. Harusnya yang boleh adalah AP. Karena vektornya itu PA, biar jadi AP berarti kan kita balik seperti ini. Sehingga kalau seperti ini, dia yang tadinya M menjadi negatif M. Terus dibanding PB. P ke B, apakah dia berubah arah? Tidak, karena sudah ya P ke B sehingga banding N. Nah, jadi intinya anak-anak, kalau ada perbandingan di mana M-nya dia lebih kecil dari N, berarti kita pakai rumus yang titik P sebelum garis AB, kayak gitu ya. Nah, sebaliknya, kalau ini ketentuan yang kedua, M-nya dia lebih besar dari N, jelas. Berarti kebalikannya, dia pakai titik P setelah garis AB. Berarti kita pakai rumus yang kedua ini. Gimana? Agak bingung-bingung ya? Nah, biar kalian gak bingung, seperti biasa Ustazah kasih kalian soal dulu, contoh soal. Nah, ini contoh soalnya sama kayak yang tadi. Tadi kan titik P membagi di dalam, sudah kita jawab. Nah, sekarang yang kedua, titik P membagi AB di luar dan tentukan posisi letak titik P. Nah, di sini yang pertama kali kita lakukan adalah kita lihat perbandingan vektornya. M banding M, 2:3. Artinya, M-nya kan dia kurang dari N kan? 2 ini dia kurang dari 3 kan? Sehingga titik P ini kita bisa menentukan. Sehingga titik P, kalau M-nya kurang dari N, berarti titik P-nya dia terletak sebelum garis AB. Nah, sudah ketahuan nih, kalau dia terletak sebelum garis AB, sehingga kita tinggal ganti M ini, yang tadinya 2, kita ganti dengan berapa? Negatif 2. Betul sekali ya, negatif 2. Jadi, sudah jadi vektor AP banding vektor PB itu sama dengan negatif 2 banding 3. Nah, karena kita sudah tahu letak P-nya sebelum garis AB, berarti langsung saja kita masukkan ke dalam rumus seperti ini. Nah, ini ya. Jadi, M-nya dia negatif 2 kali vektor B, tambah N-nya dia 3 kali vektor A, per M-nya negatif 2 ditambah N, kayak gitu. Nah, setelah itu, kita lihat nih, negatif 2 ditambah 3 itu sama dengan 1. Sehingga kalau sesuatu yang dibagi 1 itu kan dirinya sendiri nih. Misalkan 2 dibagi 1 dia sama dengan 2. 1000 dibagi 1 sama dengan 1000. Oke, benar. Nah, berarti min 2 vektor B ditambah 3 vektor A dibagi 1 sama dengan min 2 vektor B ditambah 3 vektor A. Ya udah, berarti dari sini kita tinggal memasukkan nilai B sama A-nya. Negatif 2 dikali vektor B-nya. Tadi berapa vektor B? Nih, min 3, 3, 4. Terus ditambah 3
dikali vektor A-nya berapa? 2, 3, min 5. Nah, ya udah tinggal kita kalikan pelangi. Sudah dikali pelangi. Nah, ketika sudah dikalikan pelangi, dapatlah min 2 kali 3, 6. Min 2 kali, salah ya tadi. Min 2 kali min 3, 6. Min 2 kali 3, min 6. Min 2 kali 4, min 8, dan seterusnya. Nah, tinggal kita jumlahkan. Posisi X dengan X. Berarti 6 tambah 6 sama dengan 12. Min 6 tambah 9 sama dengan 3. Min 8 tambah min 3 sama dengan min 11. Sudah deh, alhamdulillah kita akhirnya memperoleh nilai atau vektor posisi dari titik P itu, yaitu 12, 3, min 1. Sehingga kita bisa menyebutkannya koordinat titik P adalah 2, 3, min 1 yang terletak sebelum A dan B. Nih, dah. Nah, coba kalian catat lagi mana-mana yang belum paham. Nanti Ustazah jelaskan kembali di chat kita. Nah, setelah ini kita masuk teorema. Nah, teorema. Ngomong-ngomong tentang teorema, untuk matematika tuh kita bukan hanya teorema Pitagoras aja ya. Nah, ini Ustazah perkenalkan kalian tentang teorema Ceva. Nah, ini nama baru nih, Ceva. Keren ya. Nah, kalau Pitagoras itu biasanya segitiganya berbentuk apa? Benar, segitiganya dia harus siku-siku kalau teorema Pitagoras. Nah, teorema Ceva itu juga berbentuk segitiga. Nah, misalkan ini, Ceva itu pasti ada segitiga ABC, boleh namanya diganti-ganti. Nah, ini, garis ini, antara B ke E, A ke D, C ke F, itu dia akan bertemu di titik O. Nah, kalau ada gambar seperti ini, berarti dia termasuk teorema Ceva, kayak gitu. Nah, ini nih, garis BE, AD, FC berpotongan di suatu titik jika dan hanya jika. Kalau ada gambar seperti ini, berarti kita bisa menggunakan rumus ini. Jadi rumusnya AF banding FB, dia akan sama dengan BD banding DC, dia akan sama bukan akan sama dengan ya, dikali. Jadi AF dikali FB, AF banding FB dikali BD banding DC dikali CE banding EA, dia akan sama dengan 1, kayak gitu. Nah, biar kalian nggak bingung, langsung ke contoh soal. Nah, contoh soal ini kalian bisa lihat di buku paket halaman 197. Nah, Ustazah di sini ada gambar. Gambarnya segitiga. Segitiganya dia di dalamnya nih, garis-garisnya ada titik potongnya. Berarti dia termasuk teorema Ceva, betul. Nah, di sini diketahui PT per TQ sama dengan 7 banding 3. PT TQ 7 banding 3. RU QU 2 banding 5. Nah, di sini kalian diminta untuk menentukan RS banding PS. Nah, cara menjawabnya bagaimana? Pertama-tama, kita tulis yang diketahui. PT banding TQ sudah sesuai dengan kaidah teorema Ceva, berarti 7 banding 3. Sekarang RU banding QU kan tidak sesuai, harusnya bukan dari atas. Jadi dari Q ini kita malah ke atas, berarti harusnya QU banding RU. Berarti tinggal kita balik, yang aslinya 2 banding 5 menjadi 5 banding 2. Nah, dengan memanfaatkan teorema Ceva, maka diperoleh PT per QT kali QU per RU kali RS per PS, dia harus sama dengan 1. PT per QT tadi berapa? Nih, 7 banding
3. 7/3 dikali 5/2 dikali. Nah, ini yang kita cari. RS per PS. Dia harus sama dengan 1. 7 kali 5 sama dengan 35. 3 kali 2 sama dengan 6. Dikali RS per PS sama dengan 1. Nah, di sini itu RS per PS dia kan sama dengan 1. 35/6-nya pindah ruas. Tandanya perkalian. Kalau pindah ruas jadi apa? Pembagian. Berarti 1 dibagi 35/6. Iya, Ustazah tuliskan per 6. Nah, kan tidak mungkin nih kita pakai pembagian. Kita buat jadi perkalian. Berarti kalau biar pembagian jadi perkalian berarti harus diapakan? Benar sekali, harus dibalik. Berarti dikali 6/35. Oke, udah ya ini. 6/35. Berarti RS per PS sama dengan 6/35. Alhamdulillah, demikianlah diperoleh nilai vektor RS per vektor PS. Dia sama dengan 6/35. Udah deh. Alhamdulillah materi kita selesai hari ini. Tetap semangat ya anak-anakku. Semoga dengan di rumah kalian tambah semangat. Selain dari video ini, kalian juga bisa searching video-video lain. Boleh lihat-lihat YouTube atau apapun materi-materi yang terkait dengan materinya Ustazah. Nah, untuk latihan soalnya, Ustazah kasih kalian 2 soal. Yang pertama tadi terkait perbandingan, yang kedua terkait teorema Ceva. Silahkan sesi tanya jawab Ustazah buka mulai dari sekarang. Boleh tanya apapun. Bagi yang bertanya akan mendapat poin plus-plus ya dari Ustazah Erna. Jadi wajib per orang harus bertanya gitu ya. Mulai dari Anur sampai Aisyah. Oh iya, Anur kan di pondok ya. Berarti mulai dari Brili sampai Aisyah. Oke. Cukup sekian pertemuan dengan Ustazah Erna. Silahkan ditulis latihan soalnya, dikerjakan dan dikumpulkan hari ini maksimal pukul 17.00 ya. Sampai bertemu besok di pembelajaran matematika peminatan secara daring. Kita akan belajar apa lagi ya kira-kira? Oke. Terima kasih atas perhatiannya. See you next sharing. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.